Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita sekalian yang berharap dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel Albert Sarimin. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi Anda sekalian pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Senang dapat menyapa Anda sekalian melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, khususnya di awal tahun 2021 ini. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kitab Rut pasal 1, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Namun saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja, ayat 8 dan 9, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Tetapi kata Rut, "Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Saudara-saudariku sekalian, saat ini kita telah berada pada tahun 2021. Tahun 2020 telah kita lewati. Dan pada tahun 2020 itu telah banyak kejadian yang terjadi di dalamnya. Berbagai fenomena dimunculkan pada kurun waktu tersebut. Dan pada awal tahun 2020, kita tidak pernah memprediksi bahwa pada bulan Maret Indonesia harus di lockdown karena pandemi COVID-19. Walaupun sebenarnya akhir tahun 2019, pandemi ini telah terjadi di Wuhan, Cina. Pada masa pandemi ini, pembatasan-pembatasan dilakukan. Banyak orang yang harus bekerja dari rumah, yang pada akhirnya kebanyakan orang menggunakan teknologi digital untuk melakukan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Baik itu tugas-tugas yang berkaitan dengan studi maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan maupun pekerjaan kita. Saudara-saudara sekalian, pada masa pandemi ini memang kita semua terbatas. Ada banyak hal yang sudah terjadi di dalamnya. Karena pandemi, banyak orang yang terpapar oleh virus ini. Bahkan ada di antara anggota keluarga kita yang harus pergi meninggalkan kita menghadap Yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku sekalian, pada kondisi yang sulit ini, Bala Keselamatan khususnya pada tahun 2021 telah menetapkan tema yang mengatakan, "Rayakanlah refleksi kekudusan dalam Kristus." Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimanakah kita dapat merayakan kekudusan dalam Kristus sementara kita melihat bahwa kondisi yang dihadapkan kepada kita saat ini
adalah kondisi yang tidak menentu. Seperti apakah kita merayakan kekudusan dalam Kristus, dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga, maupun dalam bergereja. Untuk memahami hal tersebut, saudara-saudaraku sekalian, maka kita akan melihat beberapa hal dari pemberitaan firman Tuhan ini. Yang pertama adalah rancangan Allah yang suci tidak dapat dibatalkan. Alkitab mencatat bahwa keluarga Elimelek pergi meninggalkan Israel menuju ke Moab sebab pada saat itu sedang terjadi kelaparan di Betlehem. Sangat beralasan bila keluarga ini pergi mengungsi untuk mencari kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah kesukaran hidup yang mereka hadapi. Namun Alkitab mencatat bahwa hanya keluarga ini yang pergi meninggalkan Betlehem di tengah-tengah kesukaran, sementara keluarga-keluarga yang lain, khususnya keluarga dari Elimelek, mereka tetap tinggal di Betlehem. Apakah suatu kebetulan jikalau Elimelek dan Naomi serta kedua putranya harus mengungsi ke Moab, sementara masih banyak orang Israel yang bertahan dalam kondisi yang sulit di Betlehem dan di Israel pada saat itu? Ayat 1 dari pembacaan firman Tuhan ini mengatakan, "Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing." Jikalau kita melihat peta perjalanan Elimelek dan keluarganya, sesungguhnya perjalanan dari Betlehem menuju ke Moab bukanlah perjalanan yang mudah. Perjalanan ini agak sedikit melingkari Sungai Mati. Lalu setelah mereka melingkari Sungai Mati, untuk bisa sampai ke tanah Moab, mereka harus menyeberangi Sungai Arnon. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, perjalanan yang mereka tempuh ini tidak mengurangi semangat Elimelek beserta Naomi dan kedua putranya untuk menetap di Moab, karena mereka mengharapkan suatu kehidupan yang lebih baik yang mereka akan alami ketika mereka tinggal di Moab. Eksodusnya Elimelek dari Betlehem ke Moab bukanlah suatu kebetulan. Walaupun kenyataan yang dijumpai adalah mencari kehidupan yang lebih baik, tetapi yang dijumpai justru kegagalan, dan Moab tidak lebih baik dari Betlehem. Di Betlehem, Elimelek dan keluarganya mengalami kelaparan, tetapi di Moab, Naomi kehilangan harta yang paling berharga, yaitu suami dan kedua putranya. Berharap dengan meninggalkan Betlehem, maka keluarga dan keturunannya akan sejahtera. Tetapi Moab justru mengancam garis keturunan Elimelek. Sebab ketika kedua putranya berumah tangga dan belum sempat dikaruniai anak, maka kedua putranya telah meninggal. Secara otomatis saudara-saudariku sekalian, Elimelek tidak akan memiliki keturunan sebab kedua putranya telah meninggal dunia. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, jika Allah memiliki rancangan yang besar atas keluarga ini, kenyataan yang dihadapi oleh Naomi setelah ditinggalkan oleh Elimelek menyatakan bahwa rancangan Allah adalah suci adanya dan rencananya tidak pernah gagal, walaupun kondisi yang dihadapi oleh Naomi pada saat itu sangat sulit. Jawaban atas pernyataan ini dapat kita lihat ketika kita melihat Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Untuk menggenapi rancangannya, Allah dapat memakai ketidakpastian yang dihadapi oleh manusia menjadi suatu kemungkinan. Masa pandemi ini adalah masa ketidakpastian. Banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan. Anak-anak harus bersekolah di rumah. Kesulitan-kesulitan diperhadapkan bukan saja oleh keluarga-keluarga Kristen, tetapi masyarakat pada umumnya.
di manakah kita dapat melihat bahwa rancangan Allah itu digenapi dalam kehidupan kita, dan bahwa ketidakpastian yang dihadapi oleh manusia, oleh orang-orang percaya dapat menjadi suatu kemungkinan atau suatu kepastian bagi kita. Yang jelas saudara-saudariku sekalian, rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Untuk menggenapi rancangannya, terkadang Allah memimpin kita melalui lembah-lembah kesulitan. Saudara-saudariku sekalian, kalau pandemi ini diperkenankan untuk kita hadapi, sesungguhnya Allah sedang memimpin kita kepada suatu masa yang mempersiapkan kehidupan kita untuk menghadap atau menghadapi kehidupan di masa datang yang akan lebih baik. Sebab kita tidak pernah tahu bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pada masa mendatang adalah kesulitan-kesulitan yang jauh lebih berat daripada kesulitan yang saat ini kita hadapi, khususnya pada masa pandemi. Yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, setialah dalam menjalani rancangan Allah. Terkadang kita berpikir bahwa Allah itu membatalkan rancangan yang Ia telah tetapkan dalam hidup kita. Saya ingin mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang tidak mungkin membatalkan rancangannya atas kehidupan kita. Yang menyebabkan pembatalan rancangan itu atas kita adalah manusia itu sendiri. Manusia yang berdosa. Manusia yang tidak setia kepada Tuhan. Yang pada akhirnya rancangan Allah yang mulia, yang kudus, tidak tergenapi atas kehidupan kita masing-masing. Rancangan Allah bagi manusia adalah kudus dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang membatalkan rancangan tersebut sekali lagi adalah manusia itu sendiri. Saudara-saudariku sekalian, kita bisa melihat apa yang terjadi dengan kehidupan dari manusia pertama di Taman Eden. Ketika Allah menciptakan manusia, sesungguhnya Allah menciptakan agar manusia, Adam dan Hawa, hidup di Taman Eden dengan penuh keharmonisan dengan Allah. Tetapi karena ketidaksetiaan Adam dan Hawa, menyebabkan mereka harus diusir dari Taman Eden. Tetapi Allah yang penuh rahmat dan belas kasihan tetap menyayangi Adam dan Hawa, sehingga ketika mereka harus keluar dari Taman Eden, mereka pun tetap dipelihara oleh Allah. Ini menunjukkan kepada kita, walaupun kita tidak setia dalam menjalani rancangan Allah dalam kehidupan kita, Allah itu tetap setia. Oleh sebab itu, saudara-saudariku sekalian, setialah dalam menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Allah. Karena kalau kita setia, maka Ia akan menggenapi rancangannya bagi kita, walaupun saat ketidakpastian diperhadapkan kepada kita, tetapi Allah dapat mengubahnya menjadi kepastian atau menjadi hal yang mungkin terjadi atas kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, anugerah Allah memampukan untuk melihat sesuatu yang lebih indah di balik kepahitan yang terjadi. Kalau pada awal penyampaian firman Tuhan ini, saya mengatakan bagaimanakah kita dapat melihat atau merayakan kekudusan Allah di dalam hidup pada kondisi yang sulit ini. Maka saudara-saudariku sekalian, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk melihat bagaimana kehidupan Naomi, kehidupan Ruth ketika mereka sedang mengalami kesulitan di tanah Moab. Ketika Naomi menyadari kegagalan yang ia jumpai di tanah Moab, harapan akan adanya hari depan yang penuh pengharapan di negeri asing ia tidak temui. Ia didorong untuk kembali ke Bethlehem. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kepergian mereka ke tanah Moab dan tinggal di sana sekitar 10 tahun harus pulang dengan kekecewaan dan merupakan sebuah kesia-siaan? Jawabannya adalah tidak. Kalau demikian, saudara-saudara sekalian, ada apa di Moab?
bukankah Naomi mengalami ketidakpastian di Moab? Bukankah Naomi mengalami kesulitan di Moab? Sekali lagi saudara-saudariku sekalian, kepergian Elimelek, Naomi dan kedua putranya ke tanah Moab bukanlah terjadi secara kebetulan. Sebab di Moab ada satu bagian dari seluruh rancangan Allah yang harus dikerjakan dan digenapi. Dan rancangan ini, saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan keselamatan umat manusia. Di sana ada seorang wanita yang pada garis keturunan wanita tersebut Kristus datang ke dalam dunia. Wanita itu adalah Rut. Allah menuntun Elimelek beserta Naomi dan keluarganya ke Moab agar mereka dapat menemukan Rut yang berasal dari bangsa yang bukan pilihan Allah. Walaupun Rut bukan bangsa pilihan Allah, tetapi Allah telah merancangkan sesuatu yang indah dan mulia dalam kehidupannya, sehingga Allah menuntun Rut untuk pergi ke Betlehem melalui kehidupan Elimelek, Naomi, dan kedua putra mereka. Dan pada akhirnya kita menemukan bahwa melalui garis keturunan Rut dan Boas yang dicatat dalam Injil Matius 1, garis keturunan Mesias itu hadir di tengah-tengah dunia. Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita. Inilah sebuah rancangan yang lebih mulia, yang lebih besar daripada sekedar kesulitan hidup yang dihadapi oleh Naomi dan Rut yang ada di Moab pada saat itu. Ada karya Allah yang lebih besar daripada sekedar kesulitan dan tantangan hidup yang diperhadapkan kepada mereka pada saat itu. Dengan kata lain, bahwa di balik kepahitan yang mereka temui, ada nilai yang lebih berharga dan mulia dari sekedar kepahitan hidup yang dirasakan pada saat itu. Kepahitan itu terjadi pada skala yang kecil, yaitu keluarga Elimelek. Namun akibat dari eksodusnya Elimelek dan dari Betlehem ke Moab memiliki dampak yang lebih luas, yaitu hadirnya Yesus Kristus yang memberi keselamatan kepada seluruh umat manusia. Menetapnya Elimelek di tanah Moab merupakan salah satu rancangan Allah yang suci dan tak terbantahkan. Dan inilah yang dapat kita lihat ketika kesulitan sedang diperhadapkan kepada Naomi dan Rut pada saat itu. Tetapi di balik kesulitan, di balik ketidakpastian, ada rancangan Allah yang Allah sedang kerjakan melalui kehidupan Naomi dan Rut. Sehingga keselamatan, inkarnasi Allah melalui Kristus dapat terjadi di dalam dunia ini. Ada satu titik balik dari semua kejadian yang terjadi di Moab yang mengubah segala keadaan, dan titik balik itu merupakan pernyataan iman Rut. Rut 1 ayat 16 mengatakan demikian. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Pernyataan iman ini merupakan pernyataan iman pribadi dari orang asing yang seharusnya tidak masuk pada bangsa yang eksklusif. Saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan perjanjian lama, bangsa pilihan itu hanyalah bangsa Israel. Tetapi pada peristiwa eksodusnya Elimelek, Naomi dan kedua putranya dari Betlehem menuju ke Moab, dan pada akhirnya mereka, khususnya Naomi dan Rut, kembali ke Betlehem, menyatakan bahwa Allah dapat memakai siapapun untuk menggenapi rancangannya yang mulia dan tak terbantahkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Perjanjian lama telah memberikan gambaran bahwa panggilan keselamatan telah diperluas bukan hanya kepada Israel, tetapi juga mereka yang ada di luar Israel.
Saudara-saudaraku sekalian, untuk lebih pasnya Anda dapat melihat apa yang dicatat dalam Matius 1 garis keturunan Yesus Kristus, di mana di situ ada paling tidak ada 2 wanita yang bukan berasal dari Israel yang dicatat, yaitu Ruth dan Rahab. Di dalam kesulitan atau tantangan hidup, sekalipun secara kasat mata sulit untuk melihat adanya pengharapan, bahkan harapan seolah-olah sirna, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, rancangan Allah lebih besar dari sekedar tantangan kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Tantangan atau kesulitan hidup bersifat sementara, tetapi Allah sedang mengerjakan dan mengenapi sesuatu yang lebih besar dan mulia bagi kemuliaan namanya dan hari depan yang penuh pengharapan dari setiap kita, orang-orang percaya. Dan melalui kesulitan-kesulitan tersebut, Ia sedang menuntun pada pemeliharaannya yang sempurna, seperti apa yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mata kita memang tidak sanggup melihat rancangan Allah yang suci dan tak terbantahkan. Telinga kita kurang peka mendengar suara Allah yang menyatakan maksud dan tujuannya. Dan hati kita tidak mampu memahami pikiran Allah yang sedang mengerjakan sesuatu yang lebih mulia. Tetapi anugerah Kristus menolong kita untuk mengalami dan merasakan semuanya karena kita hidup di dalam anugerah. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, kondisi yang sulit ini kita diajak untuk merayakan kekudusan Kristus dalam hidup. Walaupun kita ini sedang diperhadapkan kepada kesulitan-kesulitan yang besar. Mata kita memang tidak sanggup melihat rancangan Allah yang suci. Telinga kita memang kurang peka mendengar suara Allah yang sedang berbicara dan menyatakan maksud dan tujuannya dalam hidup kita. Dan hati kita tidak mampu memahami pikiran Allah yang sedang mengerjakan sesuatu yang lebih mulia dalam kehidupan kita. Tetapi karena anugerah Kristus dan kita hidup di dalam anugerah itu, maka kita dapat merasakan semuanya. Dan oleh karena anugerahnya lah, maka kita ada dan ditopang hingga saat ini. Maka benarlah apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 ini. Saudara-saudara sekalian, yang berikutnya, ketika kita sedang ada dalam kesulitan-kesulitan, maka firman Tuhan mengajak kepada kita untuk tetap dalam anugerah sesulit apapun kondisi hidup diperhadapkan kepada kita. Perhatikan dialog antara Naomi dan Ruth pada saat krisis. Naomi berkata, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ayat 8 dan 9. Pada ayat tersebut perhatikan ucapan berkat Naomi kepada Ruth. Demikian juga selanjutnya ucapan berkat merupakan salah satu ciri dari kitab Ruth. Waktu Boas bercakap-cakap baik dengan Ruth maupun kepada orang lain, maka ucapan berkat juga disampaikan oleh Boas. Dan salah satu ucapan berkat yang disampaikan oleh Boas terdapat dalam Rut 3 ayatnya yang ke-10 yang mengatakan demikian. "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali." Ucapan berkat ini disampaikan oleh Boas kepada Rut. Saudara-saudariku sekalian,
Kalau kita memperhatikan apa yang terjadi atas kehidupan Naomi, Ruth, dan juga keluarga Elimelek pada saat itu, maka sesungguhnya kesulitan besar sedang diperhadapkan kepada mereka. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, dalam kondisi yang sulit, ucapan berkat tetap muncul, tetap didengungkan oleh orang-orang atau oleh Ruth dan juga Boas. Ucapan berkat itulah yang menolong mereka untuk tetap hidup di dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudariku sekalian, kalau kita dipertanyakan mengenai perayaan kekudusan di dalam Kristus melalui hidup kita, khususnya pada kondisi yang sulit ini, maka saya ingin mengatakan, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus dan kita hidup di dalam anugerah-Nya, maka kondisi yang sulit ini justru kita gunakan untuk menyatakan berkat, untuk menyatakan pemeliharaan Allah yang sempurna, untuk mendorong orang lain untuk tetap setia. Melalui ucapan berkat kita, maka orang lain diteguhkan, dikuatkan, sehingga sungguh kita melihat bahwa refleksi kekudusan Kristus yang ada di dalam hidup kita terpancar dan orang lain menikmati kekudusan itu melalui perbuatan hidup kita. Ucapan berkat ini menjadi ciri percakapan dalam menghadapi situasi sulit, dan ini adalah pintu anugerah menuju penggenapan rancangan Allah yang suci dalam hidup kita. Dan dalam konteks Rut pasal 1 dan kitab Rut pada umumnya, ketika mereka menghadapi kesulitan dan pada akhirnya Allah membukakan jalan, maka penebusan terjadi. Dan saudara-saudariku sekalian, dengan kedatangan Rut ke Bethlehem, bertemu dengan Boas, sesungguhnya Boas menebus apa yang telah terjadi di Moab. Kepahitan yang dihadapi oleh Naomi, ketidakpastian oleh karena kematian dari suami Rut yang terjadi atas kehidupan Rut, ditebus. Karena satu-satunya orang yang dapat menebus kehidupan Rut untuk Rut dijadikan istri adalah Elimelek. Saudara-saudariku sekalian, dalam kondisi yang sulit, memang kita sebagai manusia terkadang kita mengeluh. Dan firman Tuhan dalam Rut 1 ayat 21, secara perspektif manusia, Naomi mengatakan, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Tetapi saudara-saudariku sekalian, di balik pernyataan Naomi ini, Allah sedang mengerjakan karya terbesar, yaitu penebusan di dalam Kristus melalui garis keturunan Rut. Rut harus datang dan hidup di Bethlehem. Dan disinilah kita melihat karya Allah selanjutnya terjadi dan keselamatan bagi umat manusia kita alami. Saudara-saudariku sekalian, mari kita merayakan kekudusan Kristus dalam kehidupan kita, khususnya pada situasi yang sulit ini. Situasi yang sulit ini tidak menjadikan kita tidak mengalami pertumbuhan di dalam anugerah. Tetapi situasi yang sulit ini justru mendorong kita untuk semakin bersungguh-sungguh. Justru harus menyatakan kemuliaan Allah melalui hidup kita karena Kristus ada di dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, meneguhkan mereka, mendorong mereka untuk tetap setia karena Kristus ada di dalam kita.
Oleh sebab itu, saudara-saudariku sekalian, mari kita rayakan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Mari kita refleksikan kesucian Kristus di dalam hidup kita, sehingga benar-benar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.